Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, biasa untuk pagi ini kita rutinitasnya cek anggur. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk sebuah pohon anggur dapat berbuah lebat seperti ini, kemudian matang seperti ini. Pohon anggur itu sendiri punya syarat tertentu ya untuk dapat dibuahkan gitu. Salah satunya itu batang primer. Nah, batang primer itu dari pangkal bawah, sampai ke atas ini, kemudian dibelokkan sampai ujung belokan, itu namanya primer ya. Kemudian dari belokan sini sampai sini terus sampai ujung, itu namanya batang sekunder. Jadi minimal dari batang primer dan sekunder itu sebesar ibu jari. Kalau sudah sebesar ibu jari, udah masuk kategori bisa dibuahkan. Kedua, batang tersier yang tumbuh dari batang sekunder namanya batang tersier. Nah, minimal itu sebesar batang pensil. Nah, itu sudah bisa masuk kategori bisa dibuahkan. Kemudian matabat sudah mencoklat, sudah besar, itu artinya sudah siap dibuahkan. Nah, seringkali untuk dapat memasuki kriteria itu, batangnya besar sebalik ibu jari, kemudian tesiernya sebesar pensil, itu cukup memakan waktu yang cukup lama, itu mungkin sekitar 6 bulan ke atas gitu. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya untuk usia pohon 3 atau 4 bulan itu udah cukup besar dan bisa dibuahkan gitu. Selain karena faktor pertama itu pupuk ya, kita harus pemberian pupuk itu rutin. Seperti video-video sebelumnya yang sudah saya praktekkan, atau cara dosisnya untuk pemupukan untuk fase vegetatif, pembentukan batang-batang cukup besar, itu menggunakan NPK Mutiara 1616 bersama Saprodap. Rutin setiap seminggu sekali. Tapi itu aja tidak cukup, ada perlakuan khusus yang harus kita lakukan. Salah satunya yaitu pembatasan pertumbuhan. Misalnya nih, batang tersier ini kalau kita nggak dibatasin, dia akan terus panjang, dan nutrisi yang dihasilkan dari tanaman kita akan fokus kepada pertumbuhan, bukan pembesaran. Jadi seringkali kita harus sering melakukan pemberhentian pertumbuhan. Salah satunya misal tersier, kita batasin pertumbuhannya sampai berapa, tes oke lah sampai sini ya, mungkin sekitar 60 cm, tergantung ke kalian mau pembuahannya medium atau pendek gitu. Kemudian tunas air juga kita buang-buangin nih. Ini udah mulai panjang nih tunas air. Ini tunas air kita harus buang-buangin, sisain 1 daun. Begitu selanjutnya terusnya. Jadi kenapa kita berhentikan proses pertumbuhannya? Tujuannya untuk nutrisi yang dihasilkan dari tanaman kemudian disalurkan ke atas, itu fokus untuk pencadangan atau kita timbun, istilahnya kita timbun, tidak digunakan untuk pertumbuhan. Jadi semakin yang dihasilkan, yang ditimbun, nutrisi yang semakin banyak, maka batang akan semakin besar. Sederhananya seperti pipa kecil, bukan pipa ya, seperti karet gitu. Ketika kita isi lebih banyak nutrisi, dia akan lebih besar. Begitu juga batang ini. Nah, semakin banyak nutrisi yang kita hasilkan, kemudian ditampung, tidak digunakan untuk proses pertumbuhan, maka otomatis kapasitas dari volume batang akan cepat membesar. Dari sini paham tidak? Jadi seperti itu ya, untuk dapat memperbesar batang sekunder, primer, dan tersier, itu tidak cukup dengan hanya pemupukan ya. Kenapa? Semakin banyak kita pemupukan, maka
baik juga penghasilan nutrisinya, tapi jika tidak dibatasi pertumbuhannya, maka pertumbuhan dari pohon anggur kita dia akan sibuk untuk memperpanjang tersier atau memperpanjang tunas air. Jadi nutrisi yang dihasilkan lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan, sedangkan yang kita inginkan itu batang primer, sekunder, dan tersier itu lebih cepat besar. Jadi caranya untuk bisa dapat lebih besar yaitu selain karena pemupukan, kita harus membatasi pertumbuhan dari batang tersier dan tunas air, sehingga nutrisi yang dihasilkan dari pohon bisa kita tampung ke dalam semua batang-batang, sehingga volume atau batang jadi lebih besar gitu. Oke, kalau sudah paham, hari ini kita langsung eksekusi aja seperti apa untuk proses axle break atau perhentian proses pertumbuhan pada tumbuhan anggur, jadi biar fokus ke pembesaran batang. Oke, ini ada tinggal kita eksekusi. Yang pertama kita batasin untuk panjang tersier, kita batasin di sini. Kita batasin di sini aja, kita batasin di sini. Oke, terus tunas air kita buangin, kita sisakan satu mata daun aja. Nah, kita satu, kemudian ini, kemudian ini juga, kemudian ini kita buang juga, kita sisain satu mata daun, dan ini. Oke, tinggal sampingnya lagi, ini, kemudian ini, kemudian ini. Kita ke depan. Ini tuh jenis akademik ya. Akademik tuh emang batangnya kecil-kecil seperti ini ya. Dia beda sama anggur yang lain, dia tuh cepat besar, kalau dia tuh pertumbuhannya cukup kurang. Ini Dickson. Ini contohnya Dickson. Ini kita udah contoh Dickson yang udah kita axle break, kemudian tunas air tumbuh lagi seperti ini, kita buang. Nah, ini udah tumbuh lagi sama kita buang. Kita akan sisakan daun yang baru satu aja. Oke, kita buang. Ini ada lagi, kita sisakan daun yang baru satu aja. Oke, kita lihat samping. Ini ada ini, buang. Oke, ini kita di pohon akademik ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di pohon Everest yang sedang kita sama juga pembesaran. Dia lebih cepat besar, walaupun sebenarnya dia sama nih untuk usianya dengan Everest, pertumbuhannya sama, tapi dia batangnya kecil-kecil seperti ini kan. Ini emang jenis akademik atau Gosby, emang dia tuh kecil ya untuk dibuahkan, nggak seperti yang kita sebutkan harus sebesar batang pensil. Dia tidak sebesar batang pensil udah bisa dibuahkan untuk jenis Gosby apa akademik gitu. Beda sama jenis yang lain.
Oke, kalau gitu kita lihat yang jenis Everest seperti apa. Nah, sekarang kita udah di depan anggur jenis Everest. Seperti yang kita tadi sebutkan, walaupun usianya sama tapi pertumbuhannya itu beda. Ini udah Everest sudah besar-besar banget kan. Nih. Beda sama tadi yang jenis akademik, dia kecil-kecil dan pertumbuhannya itu sangat figur banget. Kalau nggak kita berhentiin, sayang banget nutrisinya terbuang cuma-cuma nih. Kita lihat nih. Ini kan figur-figur semua, tunas airnya udah figur-figur semua, padahal udah pernah kita potong nih, udah pernah kita Excel break atau pemberian tunas. Jadi kita akan melakukan sama untuk memperbesar batang ini. Untuk dapat memperbesar batang ini, jadi selain karena nutrisinya sudah masuk semua, jadi kita harus menghentikan laju pertumbuhan dari tersier dan tunas air, sehingga nutrisi yang dihasilkan itu fokus kepada pembesaran batang. Oke, sekarang kita eksekusi aja. Ini yang pertama nih, ini figur-figur banget ini, karena udah seperti yang saya sebutkan itu, untuk perbesaran batang itu pupuknya itu NPK 1616 sama Saprodap. Nih hasilnya seperti ini kan, figur banget. Nah, untuk memaksimalkan pembesaran batangnya, kita harus Excel break atau menahan laju pertumbuhan. Nih caranya seperti biasa, kita sisain satu daun aja. Oke, ini sama. Kemudian ini. Oke, kemudian ini. Kemudian ini, yang figur-figur banget kan. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian figur banget kan. Figur banget kan ini. Kita buang. Ini juga kita buang. Oke. Dan ini, kemudian ini, kemudian ini, dan kita batasin pertumbuhan dari tersier. Sini aja. Oke, kita beralih sebelah sini. Ini juga sama, udah figur-figur banget. Nih, sebelumnya udah saya lakukan Excel break pembatasan pertumbuhan, tapi kita lihat tersiernya langsung tumbuh panjang-panjang lagi, figur-figur banget. Ini pupuknya emang top chair banget, bagus. Oke, kalau gitu kita langsung eksekusi aja. Sisa 1 tahun ini kita potong sini, kemudian ini dan ini. Oke, dan ini dan ini.
Sampingnya juga sama, udah vigor juga nih, vigor. Kita buang ini. Oke, kita tinggal ke samping yang sebelah sana. Oke, sekarang kita udah berada di sisi sebelahnya Anggur Everest. Ini bisa kita lihat, ini sangat vigor sekali. Sebelumnya udah kita lakukan axle brake, pembatasan pertumbuhan, tapi tumbuh vigor banget. Emang boboknya tokcer sekali. Nih, kan vigor banget. Ini juga. Oke, kalau gitu tinggal kita langsung eksekusi aja. Potong sini, sisain satu daun, Oke, sisain satu daun. Oke, juga. Oke, tinggal sebelahnya. Ini udah mulai vigor lagi nih. Ini udah lewat, jadi kita batasin, kita potong ini. Oke, dan ini tersier, tunas air kita buang. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Jadi seperti itu ya, untuk memperbesar batang anggur tidak cukup selain hanya karena untuk pupuknya saja. Seperti kita lihat, kalau kita tidak axle brake, dia akan tumbuh vigor sekali seperti yang tadi sebelum kita potong. Jadi setelah pemupukan, jangan lupa untuk pemberhentian proses pertumbuhan, yaitu axle brake atau pembatasan tunas air. Oke, jadi biar tanaman lebih fokus penghasilan nutrisi ditampung, kemudian memperbesar batang. Jadi sekian untuk tips hari ini. Kita jangan lupa untuk selalu cek anggur kalian, kemudian kondisi anggur kalian. Jadi semoga sukses selalu dan bye bye.